franchise kopi gerobakan itu banyak yang abal-abal. Setuju nggak Mas? Soalnya kan sekarang banyak banget tuh di satu ada warna merah, ada warna biru, warna hijau di satu area yang sama. Terus banyak yang menganggap itu abal-abal. Aku memang dulu pernah bilang hati-hati dengan yang abal-abal. Kalau kamu sebagai pelaku kayak gitu menanggapinya gimana Mas? Kopi gerobakan itu pasti pakai kopi sasetan. Valid nggak Mas? Soalnya banyak orang-orang yang menganggap kayak gitu. Wah ini mah cuman brand ini dikasih itu plastik cup ditambahin es nih, tambah gula aren dikit nih gitu. Jualan kopi gerobakan itu rawan digusur Satpol PP. Temenku ada tuh yang sampai 3 kali tuh diangkut gerobaknya. Kopi gerobakan bikin coffee shop nggak laku. Bisnis kopi gerobakan itu lebih cuan jualan gerobak daripada jualan kopi. Ya sama-sama cuan sebenarnya. Selamat datang di konten kali ini. Kali ini nggak sendirian karena ada Mas Agung dari apa teman kopi Solo ya. Solo. Ada di mana-mana gitu. Jadi ini kan konsepnya ya agak baru ya. Biar bisa ada pembaruan lah dari konten-konten, dan konten kali ini tuh agak sedikit berbahaya aku bilang. Berbahaya. Wah, jadi deg-degan ya berbahaya. Ya, soalnya dulu itu aku pernah viral gara-gara pembahasan kayak gini, tau nggak? Oke, pernah lihat. Jadi aku tuh sempet dicap anti kopi gerobakan. Oke. Hanya karena aku bilang hati-hati dengan franchise kopi gerobakan abal-abal. Abal-abal. Kata kuncinya kan abal-abal, bukan kopi gerobakannya ya. Yang baru buka 1 bulan kemudian langsung franchise. Kalau teman kopi sudah dari? Kita sudah dari 2019 sebenarnya. Sudah dengan jago ya. Cuma kita dari desa, jadi nggak kelihatan. Iya betul. Jadi aku nggak ada masalah dengan kopi gerobakan kalau bener. Kalau mekanisnya bener gitu. Jadi jangan disalahartikan. Memang banyak sekali yang aduh gerobaknya kok kayak nggak layak. Ya. Bahkan memplagiat brandnya gitu. Oh. Jadi awal mitranya tidak dikontrol jumlahnya satu kota. Itu yang sebaiknya dalam tanda petik jangan dulu gitu. mending yang benar-benar dikontrol dan lain, kualitas juga terjaga gitu Mas. Betul. Jadi kalau untuk abal-abal itu yang bahaya sebenarnya. Abal-abal itu seperti apa? Ya menurutku kalau franchise kopi keliling tapi nggak dipersiapkan sistemnya gitu, kontrolnya nggak disiapin, terus mitranya juga tidak dibatasin, nanti suruh tarung sendiri di jalan kayak gitu-gitu. Jadi dari segi bahan baku juga nggak dikontrol, kita asal aja ngasih bahan baku, yang penting laku misal kayak gitu. Nah itu yang menurutku abal-abal ya. Franchise kopi gerobakan itu banyak yang abal-abal. Setuju nggak Mas? Soalnya kan sekarang banyak banget tuh di satu ada warna merah, ada warna biru, warna hijau di satu area yang sama. Terus banyak yang menganggap itu abal-abal. Aku memang dulu pernah bilang hati-hati dengan yang abal-abal. Kalau kamu sebagai pelaku kayak gitu menanggapinya gimana Mas? Kopi keliling, franchise kopi keliling abal-abal. Kalau kopi keliling abal-abal itu aku kurang setuju. Tapi mungkin ada beberapa ya, bukan abal-abal istilahnya, tapi lebih ke nggak serius aja. Jadi mereka mengembangkan kemitraan, gerobak keliling asal dijual, yang penting gerobaknya laku semua. Gitu. Jualan gerobak gitu ya? Tapi tidak memprioritaskan kualitasnya seperti apa, sistem penjualan bisnisnya nanti di lapangan seperti apa, dan bahan bakunya yang dipakai itu bahan baku seperti apa, kualitasnya kayak gitu. Jadi abal-abal itu lebih ke tidak serius. Yang penting asal cuan aja kita jual tanpa nanti mempedulikan mitranya. Jadi nanti next bisnisnya itu mau seperti apa itu nggak ada nih kontrolnya gitu. Nah itu yang menurutku abal-abal sih Mas. Jadi nggak semuanya bisa dipukul rata bahwa semua usaha kopi keliling itu abal-abal. Enggak, karena banyak juga kopi keliling yang brandnya itu bagus dan bisa nasional dan kualitas rasa kopinya juga enak juga gitu di pasaran. Jadi nggak semuanya gitu dipukul rata untuk abal-abal. Nah kalau untuk akhirnya biar kalau di kamu nih Mas, kan untuk mengantisipasi ini jadi terkesan tidak serius nih ke mitra-mitranya itu gimana Mas? Kalau nggak serius itu seperti ya itu tadi pembatasan wilayah nggak ada, sistemnya seperti itu. Jadi bahan bakunya juga sering kosong, misal minta ke pusat, misal mau beli bahan baku, misal nggak ada, kosong. Nah itu yang menurutku itu mereka nggak serius ya. Jadi kalau di tempat kami
itu di Teman Coffee itu ya kita persiapkan supply chain-nya dengan baik. Jadi semua mitra-mitra yang sudah bergabung dengan Teman Coffee itu kita pastikan bahwa tidak akan kehabisan bahan baku. Jadi tetap kita kontrol bahan bakunya semuanya sama di seluruh mitra, rasanya sama, SOP yang kita gunakan adalah sama. Nah itu yang menjadi concern dari kita di Teman Coffee Pusat untuk mitra-mitra yang sudah bergabung itu tetap kita maintain agar bisnisnya juga bisa berjalan baik. Dan tidak kanibal ya, tidak satu titik ada beberapa gitu ya. Betul, jadi pembatasan wilayah itu penting. Jadi jangan sampai mereka itu dibenturkan tuh di lapangan. Yang penting kita jual sebanyak-banyaknya, nanti saling makan wilayah gitu kan biasanya. Tapi kita ada pembatasan-pembatasan yang dimana kopi gerobakan ini juga bisa movement, bisa pindah-pindah dan lain-lain. Tinggal kita nanti memberikan secara aturan di MOU kemitraan itu sudah kita perjelas. Jadi nantinya semuanya nggak akan gapuruan lah, cara bahasa Jawanya gapuruan. Nggak saling makan gitu ya. Saling makan. Dan yang paling penting itu ya ketersediaan bahannya itu ya. Ya. Karena jangan sampai misalnya sudah jadi mitra nih, aku request bahan nggak ada, tapi kalau ada yang beli dari baru ada gitu. Itu artinya kamu suruh beli lagi. Betul. Itu yang bikin orang-orang sebel biasanya kayak gitu. Jualan franchise-nya aja, tapi nanti ke belakangnya bahan bakunya mahal, jalan nggak kejangkau. Dia nyari HPP yang bagus aja udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi itu yang jadi concern kita, keresahan itu untuk kita carikan solusi. Jadi di Teman Coffee itu bahan bakunya supply chain-nya kita lengkap dan setiap mereka mau order kita pastikan ada, dan hari itu juga misal dia order di hari itu juga kita kirim. Benar, harus kayak gitu, jangan sampai udah kamu beli franchise lagi aja gitu. Itu yang kacau kan. Itu kacau itu kan. Kalau jualan kopi mau untung cepat, coba buka kopi gerobakan atau street coffee. Bener nggak Mas? Ada benernya. Ada benernya ya? Karena modalnya memang nggak terlalu mahal ya. Kayak coffee shop gitu ya? Kayak coffee shop yang bisa ratusan bahkan miliaran gitu kan untuk bikin coffee shop seperti ini gitu. Seperti Hippo gitu. Iya, seperti Hippo ini kan udah luar biasa pasti modalnya. Jadi kalau street coffee itu ya metode sederhana aja ya. Nanti bisa dibikin di rumah, kita bawa pakai gerobak, kita kelilingkan, atau yang street coffee kita bawa alat-alat yang sederhana untuk pembuatan kopinya, dan itu sama-sama bisa dinikmatin gitu di jalan. Cuma memang segmentasi dan pasarnya memang berbeda ya dengan yang kafe. Kalau yang kafe memang mereka sudah punya kelas sendiri, yang di jalan juga mereka punya kelas sendiri gitu. Jadi segmentasinya, pasarnya kita memang berbeda gitu. Kadang lebih cuan street coffee daripada coffee shop. Bisa gitu. Bisa juga gitu. Karena kalau kopi keliling itu kan bisa pindah-pindah. Betul. Kita nyari customer nih, di mana ada yang rame, kita nongkrong mangkal di situ. Kalau kafe kan kita mendatangkan orang untuk datang ke tempat kita gitu ya. Jadi kalau street nyari ya. Kita nyari gitu. Kita nyari, jadi nggak ada alasan untuk sebenarnya sepi gitu. Kok kamu sepi ya? Oh berarti kamu nggak pinter nih nyari lokasi kan kayak gitu kan. Jadi kadang itu penjualannya bisa lebih banyak dibandingkan dari kafe, tapi ya tergantung juga brand kopinya juga, kapasitasnya juga, okupansi dari kafenya. Kalau memang proper dan bagus seperti ini ya mungkin pasti setiap harinya penjualannya pasti banyak. Jadi kalau jualan kopi gerobakan bisa lebih untung karena bisa nyari lokasi ya. Tapi lokasinya jangan di depan coffee shop orang. Itu yang kacau. Ya nggak boleh. Secara etikanya jangan. Gitu. Betul. Jangan. Nanti kopi gerobakannya rame, yang kafenya sepi. Nongkrong di sana aja, belinya di sini. Itu yang jangan ya. Jangan. Kacau itu. Ya, karena ada segmennya berbeda-beda. Jadi benar-benar cari lokasi yang benar-benar strategis gitu ya. Betul. Jadi bisa memang lebih menguntungkan karena secara modal lebih sedikit dan secara pasar bisa dicari ya gitu ya. Jadi lebih potensial gitu lah. Kalau misalnya memang modal tenaga karena kan tinggal gas gitu. Yang penting sehat kan. Yang penting sehat. Cuma tidak terlihat seperti barista, teman-teman. Iya. Tapi ada loh yang seperti barista gitu. Ada. Nanti tergantung uniformnya yang dipakai. Nah, lanjut ini dulu Mas. Oke. Kopi gerobakan itu pasti pakai kopi sasetan. Valid nggak Mas? Soalnya banyak orang-orang yang menganggap kayak gitu. Wah, ini mah cuman brand ini dikasih itu plastik cup ditambahin es nih, tambah gula aren dikit nih gitu. Nggak semuanya. Berarti mungkin ada. Karena saya memang
sebelum terjun seperti ini memang kita juga tes di pasar ya, maksudnya kita lihat kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Memang ada rasanya yang sedikit aneh gitu ya, yang sedikit udah familiar. Oh, kok rasanya ini ya, kok sama kayak ini ya. Kayak yang gitu, di Warmindo itu ya. Iya. Jadi mungkin ada, tapi cuma asumsi aja sih. Kalau di tempat kami nggak pakai kopi sasetan. Jadi kita pakai 100% kopi robusta. Jadi memang kalau untuk semuanya di pukul rata pasti pakai sasetan karena murah, enggak juga gitu. Jadi itu tadi keseriusan untuk membuat suatu bisnis itu supaya long last atau supaya nanti awet, kita dapat pelanggan-pelanggan tetap yang brand ini kopinya enak ya. Nah kayak gitu sih. Jadi nggak semuanya ya Mas. Mungkin ada tapi nggak seluruhnya ya. Kalau komoditi ditanya pakai robusta kok bisa jual murah? Ya karena beli banyak dulu. Nah, betul. Nyetok yang banyak dulu, baru bisa dijual murah ya kan. Bukan per itu dihitungnya. Iya betul. Jadi memang kenapa bisa murah ya karena memang secara stoknya sudah siap duluan, secara kebutuhan sudah siap duluan. Jadi bisa dijual dengan murah. Ya. Itu permainan sebenarnya kalau mungkin ya terlihat aneh itu karena orang mengiranya kopi gerobakan 8 ribuan kok bisa kayak gini, di mana untungnya gitu kan. Mungkin karena mereka mikirnya ya orang itu yang nyari sendiri gitu kan. Padahal kan di belakangnya sudah disupport sama sistemnya kan, sama bahan bakunya nanti kayak gini. Jadi HPP-nya itu bisa masuk dan yang jualan itu bisa untung gitu kan. Betul. Itu yang penting. Makanya kita kan belinya dalam MOQ yang jumlah besar. Jadi harganya pasti akan lebih murah dibandingkan yang ada di pasaran nih, seperti itu. Jadi keuntungannya di kemitraan memang seperti itu Mas. Kita semua yang ngesetin ya, HPP itu kita semua yang ngesetin. Jadi walaupun murah tapi kita nggak abal-abal. Misal kita pakai sirup, ya kita pakai sirup yang proper gitu. Kayak di coffee shop. Di coffee shop loh. Bahkan di coffee shop ada yang pakai marjan. Padahal kita nggak pakai marjan gitu. Meskipun marjan enak ya, nggak ada yang salah juga dengan marjan. Nggak ada yang salah juga sebenarnya. Jadi ya seperti bahan baku yang kita gunakan juga kita pakai full cream gitu untuk susunya. Jadi nggak yang main-main kita walaupun kopi kelilingan terus bahan yang dipakai kita yang semuanya murah atau mungkin yang akal-akalan seperti itu, enggak sih. Jadi memang kalau kemudian tanya kok bisa murah, ya sebenarnya ada banyak cara biar itu bisa murah. Salah satunya yaitu tadi beli dalam jumlah besar biar bisa dapat diskon-diskon spesial itu kan. Betul. Makanya bisa dijual ke mitra dengan harga yang kayak gitu. Itulah pentingnya sistem. Jangan dihitung per beli kamu 100 gram kopi robusta ya itu mahal. Iya. Apalagi belinya nanti di supermarket gitu ya. Iya. Lebih mahal lagi. Ini kan bisa ketemu roastery gede yang aku butuh segini, budget segini bisa nggak? Bisa, gitu kan? Iya, bisa kerjasama kayak gitu. Bisa. Banyak sekarang vendor yang sudah bisa menyiapkan kopi yang ya sesuai apa yang kita mau itu. Alatnya sudah mulai canggih-canggih kan. Betul. Jadi nggak ada alasan wah pakai kopi ini pasti mahal. Wah mereka itu roastery itu punya berbagai jenis kopi dan cara pengolahannya seperti apa ya tergantung kita aja pengennya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak semuanya sasetan, tapi ada. Ada yang rasanya kayak muka diangkringan nih. Gitu ya, mungkin itu yang abal-abal tadi itu ya. Nah ini Mas. Ini sebenarnya banyak banget terjadi sih. Jualan kopi gerobakan itu rawan digusur Satpol PP. Temenku ada tuh yang sampai 3 kali tuh diangkut gerobaknya. Ya, sebenarnya ada bener dari aturan itu dari Satpol PP itu memberikan himbauan untuk lokasi-lokasi yang terlarang untuk jualan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman yang rider itu harus kita kasih edukasi juga sebagai owner gitu. Misal nanti kita punya usaha untuk menempatkan mereka itu jangan di tempat-tempat yang restricted atau yang terlarang gitu ya. Buat aturan-aturan di wilayah tertentu. Soalnya misal alun-alun atau jalan protokol yang besar. Nah, kayak gitu misal memang di situ tidak diperbolehkan ya jangan dipaksa. Iya, karena resikonya tapi nggak semua nanti jangan beli kopi keliling nanti digusur Satpol PP. Ya nggak gitu juga, tapi ada yang lokasi-lokasi memang diperbolehkan untuk jualan, lokasi yang aman, lokasi yang nggak mengganggu ketertiban misal kayak gitu. Ya pinter-pinternya kita untuk mencari lokasi dan kalau misal memang di situ ada himbauan ya jangan ngeyel lah ya. Tetap. Kayak misalnya di Jogja itu ada area Kota Baru tuh kan sempat huru-hara ya, jangan jualan di situ. Kemudian kemarin aku sempat ikut audiensi dengan Pak Wakil Wali Kota, intinya
kalian itu bukannya dilarang berjualan di pinggir jalan, tapi jualanlah di area jalan yang tidak mengganggu lalu lintas. Betul. Kayak di daerah mana itu dekat Maguwo, Ya. di dekat Mandala Krida yang jalannya itu lebar dan tidak terlalu crowded. Nah, bisa kalian di sana dihidupkan aktivitas malamnya. Nah, itu bisa sebenarnya mungkin teman-teman itu yang perlu diketahui itu ya, bukan dilarang, cuman ya dilarang di area itu. Yes. Tapi boleh di area lain, bahkan dianjurkan biar memecah keramaian. Jadi memang gitu ya teman-teman. Jadi kalau digusur Satpol PP mungkin karena kalian jualan di tempat yang memang tidak boleh. Tidak boleh. Dan ada tempat-tempat yang memang membolehkan kalian jualan kayak gitu, asalkan moving ya. Ya, moving. Jangan yang di semi permanen gitu ya. Jangan semi permanen. Karena semi permanen malah nanti kena perda juga itu. Nah, itu. Sembarangan membangun ini tempat. Jadi kayak mitra kita, contohnya misal di wilayah Jogja, kita Sleman, Kalasan misal, itu aman-aman aja. Mereka udah punya 2 gerobak dan aman aja, penjualannya bagus, wilayahnya juga nggak terlarang, dan dia bisa pindah kemana-mana di wilayah-wilayahnya daerah Prambanan, wilayah daerah Kalasan itu masih sangat oke banget sih di sini. Jadi intinya kalau ada Satpol PP, cari tempat lain. Dia nggak ada Satpol PP-nya. Jangan ditantang ya. Jangan ditantang pokoknya ya. Lanjut. Ini juga stigma yang sering dilabelkan ke kopi gerobakan, apalagi trennya setelah trennya itu naik, Mas. Kopi gerobakan bikin coffee shop nggak laku karena orang-orang lebih milih untuk beli kopi gerobakan lebih murah dan rasanya kurang lebih sama layak, sehingga meninggalkan coffee shop yang harganya mahal, wifi-nya kadang lemot. Kopi gerobakan bikin coffee shop nggak laku, setuju nggak Mas? Nggak setuju, karena pangsanya beda. Jadi target marketnya juga beda. Yang di coffee shop itu orang-orangnya sudah tahu nih, aku pengen ke coffee shop. Ke coffee shop itu nggak cuma pengen nikmati kopinya doang, tapi suasananya, tempat nongkrongnya, ketemu sama relasi, mungkin ketemu sama teman-teman setongkrongan di coffee shop. Kalau yang di jalan mungkin ya mereka yang sekedar pengen rokok, ditemenin kopi, misal kayak gitu. Jadi enggak, kita pisah ya teman-teman. Jadi beda nih segmentasi atau pasarnya juga udah beda. Jadi kalau menurutku nanti bikin coffee shop sepi ya enggak, berarti memang kalau coffee shopnya sepi berarti memang kesalahan yang punya coffee shop gitu kan ya. Bukan karena salahnya yang punya kopi keliling. Makanya gini Mas, ada pemilik coffee shop keluar-keluar, coffee shopku sepi gara-gara kopi gerobakan. Sebelum ada kopi gerobakan rame nggak? Iya, sepi jangan-jangan. Kalau sepi ya udah, berarti memang sepi sejak awal. Mau ada kopi gerobakan, mau ada apa, memang sepi. Jangan sibuk mencari kesalahan di eksternal ya. Iya, betul. Evaluasi dulu di internalnya seperti apa kan. Lagian nih ya, kalau misalnya nih owner coffee shop, coffee shopku sepi gara-gara kopi gerobakan. Ya udah bikin kopi gerobakan. Rame nggak? Iya kan? Kan udah punya ilmunya kan, tinggal diterapin aja kan. Ya udah, kalau kamu tahu kopi gerobakan rame, bikin kopi gerobakan. Malah jadi income banyak kan. Banyak. Apalagi murah. Betul. Jadi jangan sibuk mencari alasan ya. Jadi daripada mencari alasan, mending cari evaluasi nih ya. Evaluasi apa perbaikan atau apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah di sistemnya seperti apa. Jadi nggak bisa menyalahkan sih. Karena pangsanya kita udah pisahkan ya. Nanti akan selalu sibuk menyalahkan eksternal. Oh, di depan ada warung sate, kopi shopku jadi sepi. Apa hubungannya? Jadi mental menyalahkan. Iya, gitu ya. mentalnya yang salah berarti kan. Mentalnya yang salah. Pulang aja itu. Lanjut Mas. Ini masih berhubungan nih Mas. Kopi gerobakan itu merusak harga es kopi susu. Setuju nggak Mas? Es kopi susu di coffee shop katanya 25 ribuan ke atas gitu kan. Itu sudah anteng sejak 2018-an. Tiba-tiba ada kopi gerobakan. Start from 8 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Hancur itu harganya Mas. Gimana Mas? Iya, kalau ngerusak sebenarnya mohon maaf, tapi ya nggak ngerusak juga sebenarnya. Karena itu tadi Mas, kalau di di kafe itu kan mungkin cara seduhnya pakai mesin yang proper berapa ratus juta misalnya. Jadi kualitas kopinya mungkin juga spesial gitu kan. Jadi kalau kopi gerobakan mungkin kita pakai alat-alat sederhana, misal pakai alat-alat yang ya nggak terlalu mahal karena memang HPP kita perhatikan kan untuk cara prosesnya juga. Walaupun kita tetap mengedepankan kualitas dari kopinya, tapi mungkin karena
yang kita buat itu sistemnya sederhana, jadi nggak butuh banyak biaya yang besar untuk ABCDE-nya. Dan kalau di coffee itu kan, di cafe itu kan, cafe atau coffee shop itu kan belum pajak restorannya, iya kan, AC-nya, listriknya, operasional karyawannya kan banyak. Kalau di coffee gerobakan kan karyawannya cuma satu, kita pakai angin aja kan dari alam kan, nggak pakai AC. Atau pakai kipas yang Doraemon, angin Doraemon itu. Nggak ditancap di HP. Itu kan nggak mengeluarkan banyak biaya, jadi bisa ditekan dari situ. Kenapa bisa mahal? Karena memang operasionalnya di kafe itu ya relatif dari fasilitasnya juga pasti membutuhkan banyak biaya gitu. Jadi enggak lah kalau kita merusak harga pasar karena memang kita punya segmentasi tadi yang berbeda-beda dan orang ke kafe itu ya pengennya cari nggak cuma kopinya aja tapi suasananya. Betul, pasti. Benar. Jadi harganya murah ya karena tidak banyak variabel-variabel yang membuatnya mahal kan. Betul. Benar, di coffee shop lamar zukonya udah berapa ratus, juta, AC-nya, listrik itu beban terbesar kedua setelah karyawan. Iya, belum sekarang ada lagi nih. Apa? Royalti musik. Royalti musik itu. Belum royalti musik sekarang dibebankan ke pengunjung ada. Nah, di bill itu ada royalti musik. Itu beban-beban kayak gitu yang membuat kenapa kopinya itu mahal. Bukan perkara HPP itu satu hal, tapi variabel-variabel lain itu bisa membuat kopimu menjadi lebih mahal. Sementara di kopi gerobakan yang nanggung mahal-mahalnya itu pusat. Sudah beli banyak dulu biar dapat harga murah, kemudian dijual ke mitra-mitra biar bisa menjual dengan harga yang murah. Betul. Gitu. Jadi nggak merusak harga. Kalau semua dibilang merusak harga, kopi saset iya kan, lebih murah lagi kan. Padahal sama-sama kopi. Ya nggak bisa dibandingkan karena memang segmennya berbeda, satunya di jalanan, satunya di coffee shop. Kalau kamu mau jual 18.000 sama kalau kuat ya nggak masalah, silakan. Iya nggak apa-apa kan, nggak ada yang salah. Gitu ya. Iya. Jadi, cuma nanti yang semoga aja nanti di kopi gerobakan itu nggak ada royalti suara kendaraan lewat. Iya itu yang kendaraan lewat. Oh ternyata kena royalti gitu. Nggak. Ya itu mungkin bisa menjadi mahal ya. Sampai mengurus suara kendaraan itu royaltinya kebangetan sih. Lanjut. Jangan mau beli franchise kopi gerobakan, cuma tren sesaat. Setuju nggak, Mas? Kalau kopi gerobakan tren sesaat, menurutku nggak sesaat juga. Karena kalau yang kita jual adalah kopi, kalau kopi itu saya lebih optimis karena pasti long last ini. Kalau kopi dari dulu sampai sekarang, kopi ya masih ada pecintanya gitu, Mas. Oh, kopinya ya? Kopinya. Jadi kalau kopi gerobakan atau kopi kafe itu kan cara kita berjualannya gitu. Nah, jadi kalau kopi gerobakan itu sesaat, menurutku enggak. Yang penting kita konsisten, saya pasti akan ada konsumen yang beli. Karena kopinya sendiri itu udah ada pecintanya sendiri nih. Iya, orang ngopi itu mungkin bahkan setiap hari itu ada orang ngopi gitu kan. Jadi beda lagi nih dengan minuman-minuman yang tren mungkin ya. Oh iya. Nah mungkin itu akan lebih sulit, sesaat bisa dikatakan sesaat. Tapi kalau untuk yang dijual ya yang penting produknya dulu. Produknya apa? Oh produknya kopi. Kalau kopi long last, oh berarti tinggal cara jualannya aja kan. Oh, mungkin suatu saat ada kebosanan nih untuk keliling aja gitu. Tapi menurutku masih trennya akan masih sangat panjang. Yang penting kita konsisten aja mau menggerakkan gerobaknya itu ya. Ya gitu sih. Berarti memang karena yang dijual itu adalah minuman yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan semua kalangan minum kopi gitu kan ya. Kopinya, maksudnya kopi yang dengan berbagai level lah. Dan karena yang dijual itu memang itu, dan ternyata memang banyak orang yang suka es kopi susu gitu misalnya ya, tetap akan ada peminatnya. Mungkin caranya nanti yang akan berbeda gitu ya. Ya, mungkin nanti yang akan berbeda-beda. Mungkin dari sekarang ada keliling, mungkin nanti ya street aja yang di satu lokasi, tapi di situ tapi tetap di jalan misal, atau mungkin nanti ke kantor-kantor gitu kan. Jadi intinya kalau gerobakan atau tidak itu kan hanya cara berjualannya kan. Yang penting adalah apa yang dia jual gitu kan. Pentingnya tuh di situ ya. Jadi tren kalau untuk dibilang tren sesaat sudah dari 2000. Iya, udah lama sebenarnya, udah 2012-an. Sudah cukup lama sih. Ini baru orang-orang lagi pada hype aja sih, lagi pada naik. Kalau metodenya udah dari lama sebenarnya. Pakai sepeda itu aja yang ada keranjangnya itu sudah dari tahun lalu. Starlink berarti ini kan hanya versi upgrade, versi kembaran dari Starlink gitu. Jadi tidak akan pernah itu sepertinya ya. Iya sih, harusnya panjang sih, apalagi di kota-kota besar itu di mana orang
istirahat kantor cuma beberapa saat di depan ada kopi gerobakan, Ya. akan tetap akan lama sih memang. Ditambah kopi, belum. Ya. Kecuali kalau yang dijual es kepal Milo, sekarang siapa Iya. yang mau beli? Mungkin masih ada loh kalau ada ya. Oh iya, Tapi sedikit. sedikit gitu ya. Oke. Jadi trennya mungkin masih akan panjang ya. Tadi ada yang kelupaan Mas. Bisnis kopi gerobakan itu lebih cuan jualan gerobak daripada jualan kopi. Setuju nggak? Ya sama-sama cuan sebenarnya jualan gerobak kan equipment-nya ya. Betul lah. Untuk kita medianya untuk berjualan. Tapi kalau di teman kopi itu kita ke long last after bisnisnya. Jadi setelah jualan kemitraan itu kita mau ngapain gitu. Jadi nanti kita mau bikin ekosistem secara bisnisnya ya yang lebih cuan sebenarnya di situ. Jadi jumlah mitra gerobaknya banyak, misal bahkan ribuan, tapi nanti setelah itu semuanya mati semua juga habis Sama itu aja, sama kan? aja, nggak Ganti brand baru. iya. Itu penyakitnya aja itu Penyakitnya sih. kayak gitu. Tapi janganlah, kita punya visi dan misi yang akan panjang. Makanya kenapa teman-teman mitra yang di teman kopi itu mitra-mitra yang apa ya, yang mau bekerja sama dengan baik aja, yang benar-benar kita maintain. Kalau mitra-mitra yang nggak mau bekerja sama dengan baik, mungkin nanti lama-kelamaan mereka akan pisah diri sendiri ya, kayak gitu. Jadi kita tetap after bisnisnya itu kita menjadi prioritas sih, nggak untuk jualan gerobak ini aja. Kalau jualan gerobak paling berapa sih cuannya, nggak banyak gitu. Kita nggak terlalu ambil profit banyak di jualan gerobak ya, tapi setelah itunya nanti apa ya, bahan baku dan lain-lain, terus nanti sistem bisnisnya seperti apa, penjualan pembagian profitnya seperti apa dan lain-lain. Nah itu yang nanti menjadi after. Setelah pembelian setelah itu ya. Ya. Soalnya kalau kemudian bilang lebih untung jualan gerobaknya daripada jualan kopinya, nanti ada yang bilang lagi lebih untung jualan bahan bakunya daripada jualan gerobak atau jualan kopinya. Terus nanti ada lagi lebih untung yang punya kebunnya. Iya kan? Ya kan memang semakin ke belakang memang marginnya lebih tebel ya. Iya. ya akhirnya kamu mau berperan di bagian mananya kan kayak gitu. Betul. Kalau misalnya kamu memang merasa lebih cuan jualan gerobak, ya udah silakan jualan gerobak. Tapi bisa nggak? Misalnya nggak bisa, oh ya udah berarti aku cukup jualan kopinya aja yang ke pelanggan. Ya nggak masalah ya. Kalau kamu bisa semua, silakan. Tapi kalau nggak bisa, pilih peranmu. Gitu lah ya. Itu yang penting, pilih peranmu mau jadi apa gitu kan di situ. Pilih peranmu. Kalau kamu memang hanya ingin jualan kopinya minuman, ya udah nggak usah mikirin bahan baku, nggak usah terlalu mikirin di hulunya seperti apa, gitu. Siapa yang membeli, yang memproduksi powdernya gitu. Iya. Aku ingin ya, kalau mau ditarik ya lebih untung yang punya pabrik maklen powder. Powder kan. Lebih cuan yang punya pabrik maklen powder itu sebenarnya. Betul. Daripada yang jualan kopi itu. Jadi makanya pilih peranmu ya. Kalau kamu merasa kamu sukanya jualan kopi, ya jualan kopi. Kalau kamu mau cari untung ya bikin pabrik maklen powderan gitu. Itu lebih cuan gitu. Sama kayak jualan kosmetik lebih cuan pabriknya loh, pabrik maklennya, daripada kamu buang miliaran hanya untuk nge-brand kosmetiknya itu loh. Lebih cuan pabriknya gitu ya. Setuju. Jadi pilih peranmu ya. Pilih peranmu. Kalau usaha nggak mau cuan ya jangan usaha. Itu semuanya pasti di peran masing-masing pasti punya cuan masing-masing gitu kan ya. Jadi ya itu pilih peranmu, pengen cuan di mana. Kalau mau jualannya ya di jualannya, mau bikin gerobaknya ya jadi vendor pembuatan. Jadi vendor iya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Punya mebel gitu. Nggak apa-apa. Jago di situ nggak masalah. Cuman itu tadi ya, hanya karena jualan gerobak itu untung, cuman yang lebih difokuskan kan itu kan nanti Ya, keberlanjutannya, keberlanjutan keberlanjutan dengan mitra-mitra itu teman-teman. Bukan perkara cuan mana. Semuanya bisa cuan. Lanjut Mas. Kopi gerobak itu cuma menang murah, kualitasnya ampas. Itu mungkin mirip kayak tadi ya, yang kesasetan itu ya. Gimana Mas? Enggak semuanya. Aku nggak setuju kalau kopi keliling itu ampas gitu. Maksudnya kualitasnya ampas. Enggak. Nanti bisa dicek aja. Kita di teman kopi sendiri ya. Kita UHT-nya pakai merek-merek yang udah Kalian kenal lah ya. Kalian kenal lah ya. Terus nanti sirup-sirupnya kita juga udah pakai yang skala kafe lah ya gitu. Kalian kenal lah ya. Kopinya juga kita pakai Robusta 100% gitu ya.
Terus kita apa lagi ya? Misal creamernya itu udah skala coffee shop kita itu sebenarnya. Jadi kalau ampas itu enggak. Nah itu tadi kenapa kalau kok bisa kita murah gitu ya? Karena memang bahan bakunya kita beli secara massal. Jadi semuanya bisa kita tekan nih dengan biaya-biaya untuk HPP di bahan baku. Jadi kualitasnya masih ya sangat bisa dinikmati. Nanti bisa dicoba aja. Bisa di-compare lah. Bisa di-compare lah ya dengan teman-teman yang ada di coffee shop. Walaupun memang ya itu coffee shop kenapa yang tadi dibahas kenapa mahal karena memang variabelnya banyak gitu. Beda dengan kita yang hanya keliling cukup dengan satu karyawan dan kitchennya juga cuma satu dan bisa dikerjakan bersamaan misal atau seperti apa. Jadi itu yang bikin kenapa kita bisa murah. Jadi kalau untuk kualitasnya ampas enggak juga. Kita memperhatikan sekali untuk kualitas dari produknya kita. Mungkin ada yang ampas. Mungkin ada ya. Mungkin ada. Cuman hanya karena kamu menemukan satu ampas, jadi tidak berarti rata. semua ampas gitu ya. Mungkin dari 5 yang 3 ampas lah. Ya, soalnya aku pernah ketemu juga dengan kompetitor misal sana nyobain kopinya sama teman-teman, kok rasanya gini ya, misal kayak gitu. Takutnya ini adalah ABCDE misal. Oh iya. Nah, kayak gini-gini aku yang agak disayangkan bahwa seperti ini sebenarnya akan merusak Industrinya itu ya. image dari kopi itu ya? gerobakan itu. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar berusaha di kopi gerobakan, please tolong memperhatikan bahan baku yang digunakan ya. Jadi rasanya juga tolong diperhatikan agar tidak membuat orang kapok untuk beli di kopi gerobakan. Takutnya nanti dipukul rata itu. Aku kemarin beli di sini kok rasanya kayak gini ya. Nanti jangan-jangan semuanya sama, padahal enggak gitu. Jadi please tolong untuk teman-teman yang ada di industri yang ini itu bisa memperhatikan dan benar-benar serius untuk membuat produk yang berkualitas baik. lah, betul loh. Yang Baik. layak lah. Yang layak dikonsumsi. Karena ya itu tadi murah itu sesuatu yang menyenangkan bagi pelanggan ya. Betul. Di awal bulan mungkin kalian ke coffee shop ya. Yes. Di akhir bulan kopi gerobakan menarik. Sesuai kapasitas dompet. Sesuai kapasitas dompet. Jadi nggak masalah. Jadi awal bulan ya silahkan kalian ke coffee shop sehari 3. Habiskan gaji kalian itu ya. Nanti tanggal 20-an itu kan. Kalian tuh butuh kopi kan. Ternyata kopi gerobakan menyelamatkanku gitu ya. Harganya yang murah dan lain-lain. Jadi memang silahkan awal bulan kalian foya-foya di coffee shop, nikmati AC-nya, nikmati wifi, nikmati bayar royalti musik. Di akhir bulan berterima kasihlah kepada kopi-kopi murah belasan ribu gitu ya. Iya, kan itu tadi. Berarti kan sudah beda nih kan ininya. Betul. Mungkin kopi gerobak besok ganti nama Mas. Kopi akhir bulan. Wah, gitu. Cocok ya. Kopi akhir bulanmu gitu. Tagline ya. Kopi akhir bulanmu. Butuh kopi kan? Oke Mas, gitu Mas. Sudah episode kali ini selesai. Itu tadi terkait kopi gerobakan, isu-isu, mitos dan faktanya sudah dijawab. Kita akan rutin ngulik ini seminggu 2 kali lah. Jadi potongan-potongannya nanti aku sebar di Instagram, YouTube Short, TikTok, Facebook Pro. Facebooknya ibu-ibu ya. Biar ibu-ibu mendapatkan informasi ini, biar mendapatkan pencerahan. Yes. Gitu ya, Larka, Mas Agung. Sampai jumpa di episode berikutnya.